Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua yang aku banggakan, kelas 8A dan kelas 8B. Bertemu lagi dengan materi SKI dalam pembelajaran daring. Semoga dengan pembelajaran daring ini tidak mengurangi semangat kalian semua dalam belajar, okay? Sebelum kita masuk materi SKI dan mempelajari pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan bacaan doa ini dapat mempermudah dan memperlancar kita dalam memahami pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Langsung saja, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tokoh ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Langsung masuk pada bab 2, okay? Karena bab 1 kemarin sudah selesai dan sudah banyak yang mengumpulkan. Setidaknya ada 60%, yaitu 50%-nya dari kelas 8B dan kelas 8A baru 5 atau 6 anak. Yang lain saya tunggu untuk mengumpulkan tugas, okay? Untuk materi kali ini yaitu tokoh ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Ini ilmuwan muslim dinasti Abbasiyah itu ada yang pertama Ali bin Robban At-Tabari, yang kedua Ibnu Sina, yang ketiga Ar-Razi, yang keempat Al-Kindi, yang kelima Al-Ghazali, yang keenam Ibnu Maskawai, yang ketujuh Jabir bin Hayyan dan Al-Khawarizmi. Ada 8 karena jumlahnya banyak, dan ini nanti isinya ada sejarah satu tokoh, per tokoh ada sejarahnya. Maka karena waktu kita sedikit, tolong diperhatikan. Saya akan menjelaskan 3 tokoh terlebih dahulu, okay? Untuk tokoh selanjutnya nanti buat struktur gimana enaknya kalian mudah memahami, buat kolom seperti ini, atau nanti bagaimana kalian bisa mudah memahami materi SKI ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tokoh ilmuwan muslim dinasti Abbasiyah. Dibuka modulnya, okay? Tokoh ilmuwan muslim dinasti Abbasiyah yang pertama yaitu Ali bin Robban At-Tabari. Ini dilihat, Ali bin Robban At-Tabari, atau kita kenal dia mendapat julukan Abul Hasan. Beliau lahir pada tahun 838 Masehi. Lahirnya di mana? Tabaristan, di kota Merv. Ayahnya seorang dokter dan penulis kaligrafi. Dari ayahnya ini Ali pertama kali belajar ilmu kesehatan dan ilmu kaligrafi. Ali bukan hanya seorang dokter ahli, dia pun menguasai berbagai macam ilmu. Karena tokoh ilmuwan muslim yang zaman dulu tidak hanya ahli dalam bidang ilmu semua, beliau itu menyukai semua ilmu. Jadi bisa kita jadikan contoh, kalian harus menyukai pelajaran atau materi semua yang diajarkan di sekolah, tidak hanya satu materi. Jadi kamu harus memahami, mengenali, dan menyayangi semua materi biar kita menjadi suka, okay? Dia juga mahir dalam berbahasa Arab, Syria, dan Yunani. Ali juga merupakan guru dari ahli pengobatan terkenal yaitu Zakaria Ar-Razi. Nanti ada ya. Dia ini seorang dokter juga, okay? Juga seorang dokter. Di antara keahlian Ali bin Robban At-Tabari ini diperhatikan, dia ahli dalam bidang astronomi, terus ahli dalam bidang apa? Filsafat. Dia juga ahli dalam bidang matematika, ahli dalam bidang sastra, dan ahli dalam bidang dokter. Ilmuwan zaman dulu ahli itu tidak hanya bisa, tapi dia juga menghasilkan. Maksudnya dia membuat sebuah buku untuk dipelajari oleh orang-orang yang lain. Peran
pemikiran dan karya. Ini perannya. Apa peran dan pemikiran karyanya? Ali bin Robban at-Tabari merupakan ahli pengobatan yang terkenal di dunia Islam, sehingga dia mempunyai buku namanya Firdaus Al-Hikmah. Bukunya tentang ilmu kedokteran. Firdaus Al-Hikmah ini ditulis setelah beliau masuk agama Islam. Sebelumnya belum agama Islam. Ini juga ditulis dalam bahasa Arab. Sedangkan Firdaus Al-Hikmah ini mencakup 7 masalah, isinya ada 7 poin. Yang pertama, memuat masalah doktrin ilmu kesehatan. Kedua, tentang uraian bagian-bagian organ tubuh manusia. Ketiga, bagian deskripsi tentang diet. Orang yang gemuk-gemuk, bagaimana caranya diet? Ini dibuka Firdaus Al-Hikmah. Ada, zaman dulu sudah ada, sekarang lebih canggih. Yang keempat, tentang seluruh penyakit bagian yang biasa menimpa badan. Yang kelima, deskripsi tentang rasa dan warna. 6, tentang obat-obatan dan racun. Ketujuh, tentang diskusi astronomi dan ringkasan pengobatan India. Selain Firdaus Al-Hikmah, ada juga buku yang lain, yaitu Din ad-Daulah dan Hifdhu as-Sihah untuk menjaga kesehatan. Inilah sejarah singkat dari ilmuwan muslim Ali bin Robban at-Tabari. Sekarang yang kedua, yaitu Ibnu Sina. Mungkin tidak asing ya istilah Ibnu Sina. Ibnu Sina ini terkenalnya ahli dalam bidang kedokteran. Bahkan di Indonesia itu ada rumah sakit dikasih nama Ibnu Sina, ada ya. Itu kenapa? Karena beliau ahli dalam bidang kedokteran, makanya namanya dibuat nama suatu rumah sakit yang ada di Provinsi Jawa Timur. Ibnu Sina ini nama lengkapnya Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali Ibnu Sina. Di barat dikenal dengan nama Avicenna karena orang barat sulit lidahnya untuk mengucapkan bahasa Arab dan Jawa, makanya Avicenna. Ibnu Sina lahir di Asfahan pada tahun 985 Masehi dan wafat usia 57 tahun di Hamadan. Ibnu Sina menghafal Al-Quran sejak usia 10 tahun, masih kecil sudah menghafal Al-Quran. Dia belajar juga filsafat dari gurunya namanya Abu Abdillah An-Natili. Selain tekun pelajari fikih dari ulama besar, gurunya siapa lagi? Ismail. Nah, ini ada guru dari tokoh ilmuwan muslim, bisa dicantumkan di kolom ini. Setelah berhasil mendalami ilmu alam, ketuhanan, Ibnu Sina tertarik dengan ilmu kedokteran. Dia belajar lagi dengan seorang guru kedokteran. Ibnu Sina belajar dengan orang Kristen namanya Isa bin Yahya. Dalam waktu singkat, karena dia rajin dan tekun, akhirnya dia bisa menguasai ilmu kedokteran dan mengobati penyakit. Dia semakin terkenal di daerah Bukhara dan sekitarnya karena Ibnu Sina juga dikenal sebagai psikolog. Tahu psikolog? Seorang yang ahli dalam bidang masalah ilmu jiwa. Dia juga bisa mengobati orang yang sedang mempunyai masalah kejiwaan atau sakit jiwa. Ini keahlian dari Ibnu Sina. Yang pertama, ahli dalam fikih, ahli dalam bidang ilmu alam, ahli dalam bidang kedokteran, ahli dalam bidang psikolog, dan ahli dalam bidang filsafat. Sedangkan karya Ibnu Sina ini yang paling terkenal yaitu namanya Qanun fi At-Tib. Sebelumnya dia itu juga menulis tidak kurang dari 150 judul yang membahas berbagai macam ilmu, diantaranya tentang kedokteran, filsafat, agama, astronomi, bahasa, kebudayaan, sastra, musik, arsitektur, logika, dan ketuhanan. Jumlahnya ada 150. Tokoh ilmuwan dulu itu sangat tekun dan sangat rajin dalam memahami ilmu semuanya, tidak hanya ilmu agama tapi juga ilmu umum. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah ini ilmu pengetahuan sangat terkenal. Ibnu Sina telah menyumbangkan kekayaan ilmunya pada umat manusia. Karya-karya yang ditulis Ibnu Sina ini menjadi sangat khas dan istimewa. Di antaranya karyanya apa tadi? Qanun fi At-Tib. Qanun fi At-Tib ini terkenal dengan nama istilah
The Book of Healing of the Canon of Medicine, dikenal dengan nama Canon Fitib, yang digunakan sebagai referensi di bidang kedokteran. Ada juga As-Sifa al-Isyarah, ini tentang filsafat, dan As-Siyasah tentang pendidikan. Ibnu Sina ini juga menemukan obat-obatan herbal yang berguna bagi kesehatan. Zaman dulu sudah ada, sekarang lebih maju lagi, banyak obat-obat herbal yang sekarang dijual, lebih canggih lagi. Zaman dulu sudah ada, cuma sekarang lebih maju. Cara ini jauh lebih maju dari yang terjadi di Eropa yang masih menganut tahayul, sihir, dan dalam mengobati semua penyakit. Zaman dinasti Abbasiyah ini di Eropa, di Barat dengan yang ada di Timur Tengah orang Islam, ini lebih maju dengan orang Islam. Berbanding kebalik dengan sekarang. Sekarang yang ada di Barat lebih maju. Makanya kita harus merubah dan menjadikan tokoh-tokoh zaman dulu menjadi lebih baik, ya. Ini tugas kalian sebagai generasi penerus Islam. Lanjutkan apa yang sudah dilakukan tokoh-tokoh ilmuwan zaman dulu, ilmuwan muslim. Yang ketiga yaitu Ar-Razi. Ar-Razi nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Dikenal di barat dengan nama Rases. Ini pakai H, Rases Ar-Razi, karena tidak bisa Ar-Razi, bisanya Rases. Kayak tadi Ibnu Sina bisanya Avicenna. Ar-Razi adalah salah seorang ilmuwan Iran yang hidup pada tahun 864 Masehi. Dia lahirnya di 864 Masehi, 864 ini. 864 Masehi di Rai, daerah Rai, makanya Ar-Razi, Zakaria Ar-Razi namanya. Dia ahli dalam bidang seni musik. Dia juga tertarik dalam ilmu-ilmu kimia, filsafat, logika, matematika, dan fisika. Dan pada akhirnya dia dikenal sebagai ahli kimia dan kedokteran. Jadi ketiga tokoh ini semua ahli juga dalam bidang kedokteran. Selain itu, Ar-Razi dia juga mendirikan rumah sakit di Rai, tepatnya di Baghdad. Karena dia suka dalam dunia kimia, Ar-Razi ini suka dalam dunia kimia di usia muda. Ketika menginjak usia tua, Ar-Razi meninggalkan dunia kimia karena penglihatannya sudah mulai kabur akibat eksperimen bahan kimia. Dengan bekal ilmu kimia tadi, dia menekuni dunia kedokteran. Bahkan menurut Ar-Razi, pasien yang sembuh dari penyakitnya disebabkan oleh respon reaksi kimia yang terdapat dalam tubuh pasien. Maksudnya di dalam diri yang sehat terdapat hati yang sehat. Makanya kesembuhan yang ada pada diri itu berasal dari hati orang itu sendiri, Sedangkan sekarang peran dan pemikiran karyanya, Ar-Razi ini seorang kimiawi. Ar-Razi adalah orang pertama yang mampu menghasilkan asam sulfat dan beberapa asam lainnya. Ini diantara keahliannya kimia, filsafat, logika, matematika, kedokteran, dan mendirikan rumah sakit Rai. Sedangkan karya dari Ar-Razi, ini karyanya Al-Judari wal Hasbah. Al-Judari wal Hasbah ini adalah sebuah karya dari Ar-Razi mengenai obat penyakit cacar dan campak. Ini buku yang pertama mengenai obat cacar campak, sebelumnya belum ada. Ar-Razi diketahui juga sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit alergi asma, dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi imunologi. Dan Ar-Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. Pada bidang farmasi, bidang obat-obat, Ar-Razi berkontribusi membuat peralatan seperti tabung untuk nafas yang mempunyai asma, spatula, dan mortar. Ar-Razi juga mengembangkan obat-obat yang berasal dari merkuri. Sekarang dikembangkan lebih maju lagi, Inilah tokoh ilmuwan muslim dinasti Abbasiyah. Ada 3. Untuk ilmuwan yang lain tolong tugas dibuat kolom, ya.
semuanya 8A dan 8B. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah untuk kita pahami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.